Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar kembali. Kali ini kita menginjak kepada tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama. Masih di tema daerah tempat tinggalku. Jangan lupa nanti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalian like dan mengikuti channel dengan seksama. Nah, pembelajaran kedua. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayahku, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo, pelajari materi berikut ini. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, perhatikan. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dengan titik bawah ini disebut nada rendah. Yang tidak ada titiknya ini disebut dengan nada sedang, dan dengan titik atas ini disebut nada tinggi. Berikut nada dasar do sama dengan G. Maka G huruf besar G, A, B, C, D, E, F ini sama juga dengan nada rendah. Kemudian G, A, B, C biasa ini G aksen, A, B, C, D, E, F, G. Ya. Nah, jika nada dasarnya do sama dengan F, maka F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut juga tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada.
Tentu saja jarak antara nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, lagu yang dinyanyikan Edo tadi adalah lagu Yamko Rambi Yamko. Mari kita perhatikan tangga nada berikut ini di lagu Yamko Rambi Yamko. Oke. Nah, setelah mengamati teks lagu Yamko Rambi Yamko tadi, identifikasi tinggi rendahnya nada dari notasi yang ada. Setelah melihatnya, maka dapat diperoleh bahwa nada tertinggi adalah nada do tinggi atau D atas. Nada terendahnya adalah do. Nah, coba kalian nanti nyanyikan lagu Yamko Rambi Yamko itu. Nanti temponya sesuaikan, cepat lambatnya sesuaikan dengan ketukan agar sesuai. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambi Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-temannya bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat dari Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan ada juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Ayo kita baca. Kaswari dan Dara Mahkota. Kaswari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kaswari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kaswari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kaswari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kaswari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambil, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kaswari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang menang terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kaswari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kaswari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kaswari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kaswari. Kaswari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya Kaswari mentertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kaswari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kaswari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kaswari terbang cepat sekali. Sesekali Kaswari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut
jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya dia tidak. Dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan perasaan malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, ayo kita berlatih. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh dalam cerita tersebut, kemudian ceritakan secara lisan di depan teman-temanmu. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerpen, novel, ada jenis cerita rakyat yang lain juga, misalnya jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Nah, yuk kita diskusi. Kita cari informasi tentang jenis cerita fiksi berikut. Cerita jenaka adalah, legenda, saga adalah apa? Yuk. Nah, legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita, biasanya berhubungan dengan sejarah. Contohnya, legenda Tangkuban Perahu. Saga adalah kisah lama yang menceritakan pahlawanan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur-unsur sejarah. Contohnya, cerita Sangkuriang. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita, seperti misalnya Libur Kenaikan Kelasku dan cerita yang lain. Novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat perilaku. Contohnya, Rubuhnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Ini novel yang sudah terkenal sekali. Nah, ayo berlatih. Baca kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota. Kemudian identifikasi jenis cerita ini, fiksi atau bagaimana. Nah, Kasuari dan Mahkota ini merupakan saga karena ini menceritakan pahlawan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur sejarah, ya. Sedangkan asal mula Telaga Warna merupakan legenda karena merupakan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita, biasanya berhubungan dengan sejarah. Ini dianggap padahal tidak benar-benar terjadi. Nah, Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita tersebut memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang mereka dapat menuju ke tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya untuk menuju ke tempat tertentu. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Dia jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda semakin cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat.
Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, apakah kamu masih ingat tentang gaya dan gerak yang kita pelajari kemarin? Ayo kita mencoba, kita lakukan percobaan berikut. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuannya untuk mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya adalah meja. Yuk lakukan praktek berikut. Letakkan meja di tempat cukup luas, dorong meja secara mandiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerak mejanya. Apa yang kamu rasakan? Kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerak mejanya. Apa yang kamu rasakan? Nah, ayo tuliskan hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dengan berdua? Saat mendorong meja sendiri lebih berat, bendanya bergerak lebih lambat. Saat mendorong meja berdua lebih enteng, lebih ringan, benda bergerak lebih cepat. Iya. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri atau berdua? Iya. Ayo kita renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi? Apa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Bertanyalah kepada orang tuamu tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu? Kemudian pilih satu lagu daerah. Mintalah orang tuamu untuk membantu menyanyikan. Tuliskan lagu, syairnya yang dinyanyikan itu. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sehat selalu.